Perang besar yang terjadi dalam waktu yang panjang, seperti Perang Rusia-Ukraina dan konflik Arab-Israel, telah mengungkapkan kerentanannya yang seringkali terabaikan. Tanpa kendali udara, kemenangan hampir mustahil tercapai. Apa yang terlihat dalam konflik Israel-Palestina, terutama dominasi Angkatan Udara Israel yang sangat kuat, menunjukkan bagaimana pesawat tempur Israel dengan lambang bintang Daud di sayap dan tubuh pesawatnya dapat menghancurkan Gaza dengan sangat cepat. Sementara itu, Hamas sebagai kekuatan tanpa angkatan udara dan tanpa sistem pertahanan udara yang memadai tidak mampu membalas serangan tersebut. Namun, jika Iran yang memiliki senjata canggih dan sistem pertahanan udara modern memutuskan untuk mendukung Palestina, situasinya bisa berbeda. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Iran baru saja menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk membeli jet tempur Su-35, pesawat generasi 4 plus yang sangat kuat. Pertanyaannya, bagaimana Israel akan menanggapinya? Dan bisakah negara Barat bersaing dengan senjata canggih yang dimiliki Rusia, China, dan Iran? Pertanyaan ini masih menjadi misteri. Namun diskusi seputar kekuatan militer terus berkembang. Ketika berbicara tentang jet tempur modern Barat, F-35 Lightning II seringkali muncul sebagai pilihan pertama. Jet tempur generasi kelima ini telah menjadi tulang punggung Angkatan Udara AS, NATO, dan Israel, dengan teknologi siluman yang sangat canggih. F-35 dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan bom berpemandu. Namun, apakah F-35 mampu mempertahankan superioritas udara? Ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Kecepatan dan kemampuan manuver merupakan dua faktor penting dalam pertempuran udara. F-35 memiliki kecepatan maksimum sekitar Mach 1,6, sementara jet tempur Rusia seperti Su-35 dapat terbang dengan kecepatan maksimum Mach 2,3, bahkan tanpa menggunakan afterburner. Kecepatan tinggi ini memungkinkan Su-35 untuk mendekati target lebih cepat dan juga menghindari situasi berbahaya. Selain itu, Su-35 bisa terbang pada kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, yang menghemat bahan bakar dan memperpanjang jarak tempuhnya. Su-35 juga unggul dalam kemampuan manuver, mampu mengubah arah dengan cepat dan melakukan manuver kompleks yang memudahkan pesawat ini menghindari rudal dan menyerang lawan. F-35, meskipun memiliki desain siluman dan teknologi canggih, tidak dapat menandingi kemampuan manuver Su-35 dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, Rusia dan China telah berinvestasi besar dalam sistem radar dan pertahanan udara canggih. Sistem radar modern seperti S-400 dan S-500 dari Rusia dapat mendeteksi dan melacak pesawat siluman seperti F-35 meskipun pesawat ini dirancang untuk menghindari deteksi. Kombinasi radar canggih dan rudal presisi tinggi bisa menciptakan lingkungan yang sangat sulit bagi F-35, karena siluman pesawat ini tidak sepenuhnya efektif melawan teknologi radar canggih Rusia. Meskipun F-35 membawa berbagai jenis senjata, jumlah dan jenis senjata yang bisa dibawanya masih terbatas dibandingkan dengan jet tempur Rusia yang mampu membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh yang meningkatkan daya serangnya. Sementara itu, China juga mengembangkan jet tempur generasi kelima seperti J-20 yang memiliki teknologi serupa dengan F-35. Ini semakin memperumit situasi, menciptakan lingkungan kompetitif di mana F-35 tidak lagi menjadi pilihan tunggal untuk misi serangan jarak jauh atau pertempuran udara. Bagaimana respons AS terhadap situasi ini? Salah satu jawaban bisa jadi terletak pada pengembangan jet tempur generasi ke-6. AS sedang mengembangkan pesawat baru dalam program Next Generation Air Dominance, NGAD, yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman. Namun, pada 27 Juli 2023, Northrop Grumman mengumumkan mundur dari program tersebut. Fitur utama dari jet tempur generasi ke-6 ini kemungkinan besar terinspirasi dari proyek SR-72 yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. Nama SR-72 mengingatkan kita pada SR-71 Blackbird, pesawat legendaris yang dikembangkan pada tahun 1964. SR-71 adalah pesawat pengintai yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik, mencapai Mach 3,3, dan hampir tidak bisa dijatuhkan oleh pertahanan udara. Dengan desain aerodinamis dan material titanium, SR-71 mampu mengatasi suhu tinggi akibat gesekan saat terbang dengan kecepatan tinggi. Sistem radar dan sensor canggih yang dimiliki SR-71
memungkinkan pesawat ini mengumpulkan intelijen secara efektif tanpa terdeteksi. Kemampuan luar biasa ini yang menjadikan SR-71 sebagai mimpi buruk bagi pertahanan udara Soviet pada masanya, dan bisa menjadi acuan bagi pengembangan jet tempur generasi ke-6 AS di masa depan. SR-71 selalu menjadi ikon dalam sejarah penerbangan militer dan terus beroperasi dengan efektif di medan perang, tanpa pernah tercatat jatuh. Kini, dengan pengembangan jet tempur generasi ke-6, Lockheed Martin mengambil inspirasi dari SR-71 dalam merancang pesawat terbaru mereka. Salah satu perbaikan paling mencolok adalah peningkatan kecepatan pesawat baru ini. Menggunakan mesin jet supersonik siklus variabel turbofan JPVRD, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimal Mach 6 yang setara dengan 7.500 km per jam, 4.570 mph. Pencapaian ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga meningkatkan kemampuan penghindaran radar serta ketepatan serangan. Mesin JPVRD dirancang untuk memberikan performa optimal dalam berbagai kondisi penerbangan. Fitur utamanya meliputi penggunaan kipas turbo yang menghasilkan dorongan efektif pada kecepatan rendah, menghemat bahan bakar, serta transisi ke mode scramjet saat pesawat mencapai kecepatan supersonik. Dalam mode scramjet, udara dikompresi dan dinyalakan tanpa memerlukan kipas besar, memungkinkan pesawat untuk tetap terbang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, sistem roda gigi pada mesin berfungsi untuk mengatur putaran komponen, mengoptimalkan efisiensi, dan meminimalkan kehilangan energi selama penerbangan. Ruang bakar yang dapat disesuaikan dengan kecepatan memastikan kinerja pesawat tetap optimal. Namun, meskipun inovasi ini sangat menjanjikan, tantangan teknis besar tetap ada. Mesin ini bekerja dengan udara yang terkompresi pada kecepatan hipersonik, yang membuatnya kurang ideal untuk penerbangan pada kecepatan rendah. Untuk mengatasi hal ini, Lockheed Martin berencana menggunakan dua mesin jet, salah satunya berdasarkan teknologi unit tempur Falcon 2 eksperimental. Mesin ini akan menggerakkan pesawat dari lepas landas hingga mencapai Mach 3, sebelum beralih ke mode JPVRD untuk kecepatan supersonik. Perbedaan besar dari desain sebelumnya adalah bahwa SR-72 akan dapat terbang tanpa pilot, dengan dua versi yang sedang dipertimbangkan, satu dengan pilot dan satu lagi tanpa. Selain itu, SR-72 akan dilengkapi dengan senjata serangan canggih, terutama rudal ultraringan yang memungkinkan pesawat untuk mengurangi ukuran dan bobot senjata. Fungsinya bukan hanya untuk misi pengintaian, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan militer AS. Menurut Brett Leland, kepala program hipersonik, pesawat ini bersama dengan rudal hipersonik akan memberikan kemampuan untuk menembus wilayah musuh dalam waktu singkat, serta melancarkan serangan kemanapun di dunia dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini menunjukkan bahwa kecepatan akan menjadi faktor kunci dalam teknologi penerbangan masa depan, sebagaimana teknologi siluman telah merubah permainan sebelumnya. Mengapa pesawat harus siluman jika tak ada pertahanan atau rudal udara ke udara yang bisa mengejarnya pada kecepatan Mach 6? SR-72 akan memberikan keunggulan yang luar biasa dalam hal ini, tidak hanya dengan menyulitkan musuh untuk membalas serangan dengan tepat waktu, tetapi juga memungkinkan penggunaan rudal hipersonik secara efektif tanpa membutuhkan roket pendorong. Rudal ini sendiri dapat terbang dengan kecepatan hingga 6 kali kecepatan suara, dan desainnya akan jauh lebih ringan dari segi berat maupun struktur. Fitur utama dari SR-72 adalah mesin hybrid yang menggabungkan teknologi pesawat hipersonik HTV-2 yang mampu mencapai Mach 20, sekitar 24.500 km per jam. Proyek ini melibatkan riset intensif oleh Lockheed Martin dan Aerojet Rocketdyne selama lebih dari 7 tahun untuk menciptakan mesin yang dapat mengurangi hambatan udara secara maksimal. SR-72 diharapkan akan mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh pensiunnya SR-71 Blackbird, terutama dalam hal teknologi satelit dan misi pengintaian serta serangan tak berawak. Menurut Leland, SR-72 akan mampu beroperasi pada tahun 2030 dan akan diberi nama Dark Star, terinspirasi dari pesawat dalam film Top Gun, Maverick, di mana karakter Tom Cruise, PT Maverick Michelle, mencapai Mach 10. Sementara itu, Israel tidak mengembangkan jet tempurnya sendiri, melainkan membeli pesawat seperti F-15, F-16, dan F-35 dari AS. Namun, berkat adanya insinyur dan ilmuwan berbakat, negara ini berhasil meningkatkan dan menciptakan versi lebih canggih dari pesawat-pesawat tersebut. Seperti F-35I, yang merupakan varian Israel dari F-35. Dengan kemajuan teknologi,
Suatu hari nanti SR-72 mungkin akan melanjutkan cerita ini dengan perbaikan lebih lanjut. Beralih ke Iran, negara yang dikenal dengan ambisinya dalam pengembangan senjata, pada Juni 2023, Iran mengumumkan peluncuran rudal hipersonik pertama mereka, Fatah-1. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, tetapi juga sebuah pernyataan kekuatan militer yang menunjukkan kesiapan Iran menghadapi tantangan besar. Dengan kecepatan Mach 15, Fatah-1 bukan hanya cepat, tetapi juga memiliki kemampuan manuver yang luar biasa, membuatnya sangat sulit untuk ditangkal oleh sistem pertahanan modern seperti yang dimiliki AS dan Israel. Fatah-1 menggunakan mesin scramjet dan teknologi hypersonic boost glide, yang memungkinkan rudal ini mencapai kecepatan hypersonic, lalu meluncur melalui ruang angkasa dengan bantuan daya angkat dari aliran udara. Kecepatan dan kemampuan manuver ini menghadirkan tantangan besar bagi sistem pertahanan, termasuk Iron Dome Israel. Iran tidak hanya menggunakan rudal ini untuk meningkatkan kekuatan militer mereka, tetapi juga untuk menegaskan posisinya dalam ketegangan yang meningkat dengan Israel. Meskipun ada pertanyaan mengenai apakah Fatah-1 benar-benar memenuhi kriteria rudal hypersonic yang sempurna, fitur radar yang berkurang dan kemampuan manuver yang luar biasa memberi keunggulan strategis. Meskipun lebih sulit untuk mendeteksi pada fase penerbangan rendah, rudal ini masih dapat terdeteksi oleh radar pada ketinggian tertentu, meskipun teknologi yang dikembangkan Iran berupaya untuk melawan hal ini. Sementara itu, AS telah berinvestasi besar dalam pengembangan senjata hipersonik. Angkatan Udara AS mengembangkan AGM-183A ARW yang dapat mencapai kecepatan Mach 20. Dengan kontrak senilai ratusan juta dolar dan lebih banyak dana yang dialokasikan dalam beberapa tahun mendatang, AS terus berusaha untuk mendominasi arena senjata hipersonik yang dapat mengubah cara peperangan udara dilakukan. Dengan persaingan yang semakin memanas dalam pengembangan senjata hypersonic, dunia kini memasuki babak baru dalam teknologi militer yang dapat mengubah cara kita bertempur di udara dan ruang angkasa. Negara-negara besar, termasuk AS, Iran, Rusia, dan China, sedang berlomba untuk memimpin dalam teknologi yang memiliki potensi untuk mendefinisikan taktik dan strategi perang di masa depan. Di AS, selain AGM-183A ARW, Departemen Pertahanan telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan senjata hipersonik yang dapat mengatasi pertahanan musuh dan memberikan kemampuan untuk menghancurkan target dalam waktu yang sangat singkat. Dalam 5 tahun mendatang, lebih banyak uang akan dialokasikan untuk pengembangan lebih lanjut, dengan tujuan memastikan bahwa AS tetap berada di garis depan dalam perlombaan senjata hypersonik. Keberhasilan pengembangan rudal hipersonik ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menembus sistem pertahanan yang semakin canggih, serta kemampuannya untuk menyerang target dengan presisi tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Selain senjata hipersonik, teknologi baru yang terintegrasi dengan sistem AI dan otomatisasi semakin populer. Pengembangan pesawat tanpa awak, seperti yang dicontohkan oleh proyek-proyek seperti SR-72, akan memungkinkan pengoperasian pesawat yang lebih efisien tanpa melibatkan risiko terhadap nyawa manusia. Meskipun demikian, pengembangan sistem tanpa awak juga menimbulkan pertanyaan etis dan strategis baru, mengingat potensi penggunaan pesawat ini dalam misi serangan atau pengintaian tanpa adanya pengawasan manusia langsung. Dalam konteks ini, pesawat hipersonik seperti SR-72 dapat mengubah paradigma peperangan udara. Jika berhasil mengembangkan pesawat ini sesuai rencana, Lockheed Martin akan menciptakan sistem yang tidak hanya melampaui kecepatan, tetapi juga mengintegrasikan kemampuan siluman dan keunggulan dalam manuver. Kemampuan untuk terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 6 dan melakukan manuver kompleks dalam kondisi pertempuran yang dinamis akan memberi keunggulan strategis besar bagi negara yang memilikinya. Tak hanya itu, dengan kemampuannya untuk membawa rudal hipersonik, SR-72 dapat menjadi ancaman yang tak tertandingi bagi sistem pertahanan modern. Di sisi lain, negara-negara seperti Iran yang juga meningkatkan kapasitas militer mereka dengan rudal hipersonik Fatah-1, tidak hanya berfokus pada kemampuan serangan tetapi juga pada penggunaan senjata ini untuk memperkuat posisi geopolitik mereka. Rudal ini, yang diluncurkan dengan kecepatan Mach 15, menunjukkan bahwa mereka berusaha mengimbangi dan bahkan mungkin melebihi kemampuan negara-negara besar dalam hal kecepatan dan kemampuan manuver. Keunggulan ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kekuatan teknologi untuk menanggapi ancaman dari negara-negara seperti Israel dan AS, serta berpotensi mengubah arah kebijakan pertahanan global. Sistem pertahanan konvensional seperti Iron Dome yang digunakan Israel sudah terbukti efektif dalam menghadapi ancaman rudal balistik,
tetapi mereka belum sepenuhnya siap untuk menghadapi ancaman rudal hipersonik yang terbang dengan kecepatan luar biasa dan manuver tak terduga. Beberapa negara sudah mulai mengembangkan sistem pertahanan baru, seperti S-500 Rusia, yang dirancang untuk menangani ancaman dari rudal hipersonik. Namun pengembangan sistem pertahanan ini juga menghadapi tantangan teknis besar. Bagi negara-negara seperti Israel, yang bergantung pada teknologi canggih untuk menjaga superioritas udara mereka, ini adalah tantangan besar. Meskipun Israel telah memperkuat kemampuan pertahanannya dengan pesawat-pesawat canggih seperti F-35I dan sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, mereka harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi musuh yang semakin canggih. Israel harus terus berinovasi dan meningkatkan sistem pertahanan mereka. Pada akhirnya, dengan kemampuan teknologi yang semakin maju, kita mungkin akan melihat perang yang lebih cepat, lebih canggih, dan lebih tak terduga. Sebuah era baru dalam peperangan yang didominasi oleh kecepatan, teknologi canggih, dan kecerdasan buatan sudah di depan mata. Dunia sedang bersiap untuk menghadapi tantangan ini, tetapi hanya waktu yang akan memberitahu apakah teknologi ini akan membawa kedamaian atau justru memperburuk ketegangan global.